Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner Nusantara dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait rilis harga koin di network. Ada sedikit informasi yang mungkin bisa menjadi acuan untuk teman-teman sahabat-sahabat pioner di seluruh Nusantara mengenai rilis harga koin di network setelah mainnet. Oke, akan saya bacakan sedikit informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rilis harga Bitcoin atau di network. Mohon disikapi dengan bijak dan penuh kesabaran dan keterbukaan. Next, mohon dipahami. 1. Bahwa setelah mainnet, jangan langsung menjual koin Pi yang kita miliki sebelum core team memberikan arahan untuk bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan. Kedua, perkiraan hitungan kasar. Ini perkiraan hitungan ya, bahwa koin Pi yang masuk atau yang akan dikirim ke dompet kita di Pi browser dari core team setelah mainnet adalah diperkirakan 20% dari total hasil penambangan pribadi sendiri atau penambangan pioner yang hasil dari penambangan sendiri. Perkiraan hitungannya 0,10 Pi per jam dikalikan 24 jam dikalikan jumlah hari. Jadi 0,10 Pi per jam dalam satu hari ada 24 jam. Jadi 0,10 kali 24 jam sama dengan 2,4 Pi per hari. Itu perkiraan saldo Pi yang akan disuplai dari core team ke dompet pioner yang lulus KYC. Berikutnya, untuk mengantisipasi terjadinya rush atau terjadinya penjualan Pi secara besar-besaran dan supaya menjaga nilai koin Pi untuk terus meningkat dan cenderung pump. Jadi ini memang antisipasi supaya tidak terjadi supply-nya tidak terlalu besar di pasaran, sehingga tidak terjadi dump. Oke, kita buat kisi-kisi ya. Kisi-kisi hitungan 20% dari pendapatan pribadi, penambangan pribadi. Yang saya contohkan di sini adalah 1000 koin Pi yang kita dapatkan secara penambangan dari hasil penambangan pribadi, yaitu 0,10 per jam dari penambangan pribadi. Hitungannya 1000 Pi dikali 20% sama dengan 200 Pi atau 200 koin Pi. 200 koin Pi dikalikan 1000 dolar atau 1000 USD estimasinya sama dengan 200.000 USDT. Jadi 200.000 USDT dikalikan 14.000 sama dengan 2.800 juta. Jadi teman-teman, jika teman-teman mempunyai 1000 koin Pi, tapi 1000 maksudnya ini 1000 dari mana? 1000 dari hasil penambangan sendiri yang dilakukan teman-teman pioner masing-masing. Jadi yang bisa kita nikmati atau yang akan dikirim dari core team adalah 200 Pi koin. Jika estimasi besok mainnet sekisaran harga 1000 dolar, maka 200 Pi dikalikan 1000 dolar sama dengan 200.000 dolar. 200.000 dolar dikalikan harga dolar, taruh estimasi kita hitung 14.000 saja. Total yang akan kita ambil sekitar 2.800 juta. Oke, maaf di sini ada kesalahan menulis. Yang 200.000 dolar ini ditulis 20.000 dolar. Jadi yang akan kita bisa nikmati sementara adalah 2.800 juta. Nice kawan-kawan. Oke, bersyukur teman-teman yang pioner semuanya seluruh Nusantara yang sudah berjuang dan semangat untuk mengembangkan project di network. Kemudian opsi yang ketiga, koin Pi selanjutnya adalah sisa 80% dari penambangan pribadi pioner yang 0,10 Pi per jamnya. Jadi sisanya 1000 itu dari 1000 yang bisa kita ambil kan 20%. Jadi sisanya 80% itu berarti masih sekitar 800 koin Pi. Ini poin yang ketiga. Kemudian koin selanjutnya setelah beberapa bulan akan dikirim dari core team ke wallet kita di Pi browser dari saldo penambangan bersama tim yang menjadi lingkaran keamanan, yaitu 5 kontak pioner yang menjadi security circle. 5 kontak minimal, bisa 10 kontak, semakin banyak semakin bagus. Dengan syarat mereka lulus KYC semua. Lalu bagaimana jika teman-teman yang ada di security circle kita tidak lolos semua? Ya berarti saldo Pi kita yang dihasilkan dari penambangan bersama tim maka akan tertahan. Kelima, koin selanjutnya yang akan masuk ke wallet kita di Pi browser adalah hasil penambangan bersama referral, yaitu 0,049 dikali 24 jam dikali jumlah
referral lalu dikalikan jumlah hari lamanya penambangan pioner. Jadi pendapatan kita dari satu pioner adalah 0,49 per jamnya. Jadi dalam satu hari jadinya sekian, kemudian dijumlahkan dari jumlah harinya lalu dikalikan jumlah referral kita yang lulus KYC. Kemudian CoinPay akan bernilai tinggi, diperkirakan minimal 1000 USDT dari semenjak mainnet menuju hari Pi. Jadi harga Pi insya Allah akan bernilai tinggi kawan-kawan. Hari Pi kapan dilaksanakan, yaitu tanggal 14 Maret 2022. Mengapa harga Pi harus tinggi? Karena biaya produksi untuk per satu koin Pi kisaran 1000 USDT. Jadi kawan-kawan, biaya produksi untuk per satu koin Pi sendiri harganya, perkiraan estimasinya biayanya adalah 1000 USDT. Itu per satu koin kawan-kawan. Karena tentu Cortim dan Mr. Nicholas tentunya mengeluarkan biaya sangat tinggi. Biaya servernya, biaya mungkin karyawan, biaya teknologinya, dan banyak biaya yang lain. Tentu mungkin di belakang Cortim ada investor besar, mungkin ya, yang memang mungkin dirahasiakan atau kita tidak akan pernah tahu, karena kita tidak tahu di belakang Cortim itu ada siapa, atau memang Cortim sendiri atau Mr. Nicholas sendiri memiliki biaya yang begitu besar. Tapi itulah Cortim dan itulah Mr. Nicholas. Kita harus patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Mr. Nicholas. Semoga diberikan kebaikan, kesehatan, dan panjang umur untuk Nicholas bersama Cortim, dan tentunya seluruh pioner Nusantara dan pioner di seluruh muka bumi ini. NB, jadi ada peringatan di sini, ada sedikit poin. Dari poin yang pertama di atas tadi, poin 1. Poin itu adalah sebagai antisipasi maraknya pioner baru yang masuk mendekati mainnet, supaya tidak terjadi ketimpangan antara pioner lama dan pioner baru yang memiliki banyak referral. Kemungkinan strategi ini dibuat karena kebijakan Cortim dan tentunya kebijakan Mr. Nicholas. Kebijakan yang dibuat dalam strategi peluncuran Pi saat mainnet. Jadi supaya tidak terjadi ketimpangan atau mungkin kiri atau mungkin merasa kurang nyaman atau bagaimana mungkin. Misalnya ini saya sudah lama dapat sekian, kita mau project, terus dengan yang baru mengenal projectnya bagus, terus mereka gencar membangun tim, membuat mencari referral. Oke, itu hanya antisipasi. Itu sebagai kebijakan Cortim dan kebijakan dari Mr. Nicholas. Dan salah satu pesan yang harus kita bisa laksanakan yaitu simpan koin Pi jangan sampai kehilangan. Maksudnya mohon maaf, simpan koin Pi kita jangan sampai kehilangan kesempatan menjadi miliarder. Tuh kawan-kawan. Jadi jangan sampai hilang koin Pi kita. Jadi amankan proses sandinya, simpan, amankan Facebooknya supaya tidak dihack, dan lindungi akun kita masing-masing. Warning, mohon info ini tidak menjadi persepsi negatif, dan tentunya justru sangat membantu kita di masa depan saat Pi bernilai di atas $10.000 atau 10.000 USDT. Saat harga 10.000 USDT kita masih memiliki koin Pi. Itu memang strategi supaya teman-teman pioner masih memiliki koin di saat harga sangat tinggi. Diperkirakan satu koin Pi bisa menembus 500 USDT. Mohon maaf. Diperkirakan satu koin Pi bisa menembus 50.000 sampai $100.000 di akhir tahun 2025. Atau sekitar 1,4 miliar per satu koin di akhir 2025. Edukasilah diri sendiri dengan info-info yang positif bersama tim referralnya agar kita semua lolos KYC awal November 2021. Jadi untuk KYC massal dibuka besok mulai awal November 2021. Jadi kawan-kawan selalu standby, sering-sering cek akun Pinetworknya. Siapa tahu di situ ada notif untuk kita bisa KYC. Oktober ini sudah berjalan KYC dengan prioritas pioner yang aktif untuk menjadi penambang supernode. Oke, itulah tadi informasi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan semangat kawan-kawan seluruh pioner Nusantara maupun di seluruh dunia. Fokus klik petir, fokus menambang. Semoga pioner Nusantara lulus KYC semua. Salam sehat, salam semangat, salam geledek. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru menonton video ini, atau mungkin teman-teman yang baru singgah atau baru nggak sengaja lihat thumbnail kemudian diklik, lihat projectnya, lihat informasinya, teman-teman yang belum memiliki akun penambangan, teman-teman bisa registrasi, masih ada kesempatan. Ambil kesempatan, jangan sampai terlewatkan. Misalnya sudah mepet ya yang penting satu, kita sudah punya akun, jadi kita bisa meneruskan penambangan melalui node atau melalui laptop setelah mainnet.